wabarakatuh. Saya sampaikan salamnya orang Sunda, Sampurasun. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan, sebuah kehormatan dari teman-teman KAHMI Sumatera Barat hadir di tempat ini dalam forum yang sangat berbahagia karena dihadiri senior saya dulu waktu jadi anggota fraksi Partai Golkar, Bang Doli. Terima kasih sebagai presidium. Dan sahabat saya dulu pernah diwawancara sama Pak Ridwan Saidi di Tanjung Gede. Pak Pasko, terima kasih. Masih kan bermedia sosial? Terima kasih. Tepuk tangan ya. Wajahnya wajah pemimpin masa depan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman forum pimpinan daerah Provinsi Sumatera Barat, Pak Rektor, semua keluarga besar, presidium, kemudian keluarga besar KAHMI Provinsi Sumatera Barat, dan seluruh kawan-kawan para aktivis MI. Saya dulu pernah menjadi ketua calon cabang persiapan Purwakarta tahun 1994. Saya LK1 tahun 1991, LK2 tahun 1991, LK3 tahun 1992 di Ciputat. Waktu itu ketua cabang Ciputatnya Muhammad Wahyuni Nafis. Kita paham bahwa kalau bicara tentang otonomi, bicara tentang kepemimpinan, pasti di pikiran kita adalah bicara tentang regulasi keuangan. Kalau bicara regulasi keuangan, maka di situ problematikanya ada dua. Yang pertama adalah tingginya tingkat kebutuhan masyarakat untuk dilayani secara sempurna, terutama dilayani pokok pikiran dasar yang menjadi kebutuhan. Yang pertama, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 12 tahun, karena sudah menjadi kewenangan provinsi 12 tahun, di mana negara harus hadir secara paripurna. Dan sampai saat ini negara belum hadir secara paripurna untuk memberikan jaminan pendidikan 12 tahun bagi seluruh rakyatnya. Kita free dari di sekolah negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sudah mulai melakukan anak-anak yang mengikuti program subsidi pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mendapat layanan free dari pemerintah provinsi. Nah, tetapi di balik itu banyak daerah yang dibelenggu oleh dua hal. Satu, kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan disebabkan karena problematika desentralisasi dan sentralisasi keuangan. Sentralisasi dan desentralisasi keuangan itu selalu melahirkan quote and quote, kepercayaan dan tidak percaya. Kita sudah pernah memasuki era otonomi, agak sedikit lebih terbuka, tetapi lagi-lagi menimbulkan paradigmatik yang bersifat generalistik. Paradigmatik yang bersifat generalistik saja itu yang mengakibatkan seringkali terjadinya perubahan kebijakan pemerintah itu disebabkan karena problematika di daerah. Itu awalnya. Ketika otonomi terbuka dilakukan di era reformasi 99, dari mulai DPR memiliki otorisasi yang sangat luas, berdampak pada semakin meningkatnya korupsi di kalangan legislatif pada zaman itu. Kemudian kekuasaan dimiliki oleh para kepala daerah juga memiliki implikasi negatif para kepala daerah. Tetapi sekali lagi kita sering mengeneralisir sebuah kasus menjadi kasus. Misalnya begini, ada 100, dari 100 itu yang berproblem 3, maka selalu mengatakan gagal otonomi karena ada korupsi. Gagal otonomi karena ada raja-raja kecil. Nah, ini harus diselesaikan. Bagaimana? Negara harus melihat secara spesialis setiap persoalan. Ketika otonomi berkembang pada sebuah daerah, saya memahami betul ketika saya jadi wakil bupati dan bupati pada zaman itu, banyak sekali daerah yang tumbuh dan berkembang berhasil. Kita di tahun 99, tahun 2000, 2002, 2003, ketika dengar Bali pasti dengar Jembrana. Sebuah daerah yang mampu membangun jaringan telekomunikasi lokal lingkungannya free pada zaman itu sebelum masuk era gadget. Kalau Jawa Tengah pasti dengar Sragen. Saya nggak bilang kalau di Jawa Barat dengar mana, nggak perlu diceritain. Nah, tetapi
Banyak sekali pikiran-pikiran yang lahir, inovasi dari para kepala daerah yang itu tumbuh. Tetapi problem di tempat lain berimbas pada berubahnya sebuah kebijakan. Ini pertama. Nah, kalau seperti itu, saya ingin membawa ke wilayah lain. Di mana letak keberhasilan Indonesia? Dan sejak kapan Indonesia sukses? Kalau bicara tentang keindonesiaan, sesungguhnya setiap orang Indonesia bicara tentang keberhasilan sebuah negara, keberhasilan tentang kesejahteraan rakyatnya, keberhasilan mengukir sejarah sebagai aspek historikal warganya, pasti dia bicara terhadap 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, di mana mereka memiliki kebanggaan terhadap leluhurnya sebelum nasionalisme itu hadir. Orang Jawa pasti bicara Majapahit, orang Sunda pasti bicara Pajajaran, orang Sumatera Selatan pasti bicara Sriwijaya. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara sesungguhnya kekuatan substansial, ideologi, histori, filosofi, dan teknokrasi hidupnya itu sangat lokal wisdom. Local wisdom itu waktu itu diaktualisasikan, diinternalisasikan, diimplementasikan dalam kekuasaan-kekuasaan yang tersebar di seluruh wilayah yang bersifat otonom pada lingkungannya, yang melahirkan paradigma kebudayaan yang kuat. Itu penting. Paradigma kebudayaan yang kuat itu saya melihat betul di mana? Di Sumatera Barat.